Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan judul makalah kami, yaitu tentang pohon penurunan, parsing, dan ambiguitas pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Kami dari kelompok 5, Erta Susanti, Lisa Anjarwati, dan Saprida Putri. Ini merupakan link referensi yang kami ambil untuk membuat makalah. Saya, Lisa Anjarwati, akan menjelaskan bagian pertama, yaitu tentang konteks pre-grammar. Konteks pre-grammar atau disingkat dengan CFG dalam bahasa Indonesia yang artinya tata bahasa bebas konteks. Pengertian tata bahasa bebas konteks itu sendiri adalah sebuah bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Apabila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau terdapat pembatasan pada hasil produksi, maka pada tata bahasa bebas konteks ini tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Nah, setiap hasil produksi dalam bentuk alfa menuju beta, di mana alfa adalah pemproduksi dan beta adalah hasil produksi. Batasan hanya pada ruas kiri, yaitu pada alfa, karena merupakan simbol variabel. Pada aturan produksi terdapat rumus alfa menuju beta, alfa berada di ruas kiri, yaitu pemproduksi, sedangkan beta berada di ruas kanan, yaitu merupakan hasil produksi. Selanjutnya, batasan aturan produksi CFG atau konteks pre-grammar pada ruas kiri adalah sebuah simbol variabel. Nah, pada ruas kiri ini berarti alfa, yang artinya pemproduksi. Nah, alfa ini sebuah simbol variabel non-terminal yang artinya simbol tersebut masih dapat diturunkan. Lalu pada ruas kanan bisa berupa terminal variabel ataupun elemen. Nah, pada ruas kanan ini berarti beta. Nah, apabila simbol tersebut merupakan simbol terminal, artinya simbol tersebut tidak dapat diturunkan kembali. Pada ruas kanan ini bisa berupa terminal ataupun non-terminal, atau juga dapat berupa elemen kosong ataupun epsilon ya. Lalu pada contoh yang pertama, S menuju AB dan AC. S merupakan alfa menuju AB AC. Nah, itu merupakan beta, dapat berupa terminal ataupun non-terminal. Yang kedua, A menuju AA, atau garis seperti ini baca atau A. A merupakan alfa menuju AA atau A. Ini merupakan beta, dapat berupa terminal ataupun non-terminal. Yang ketiga, B menuju B atau elemen kosong ataupun epsilon. B ini berarti alfa atau pemproduksi menuju B atau elemen kosong. Nah, B atau elemen kosong ini merupakan beta. Nah, beta ini dapat berupa elemen kosong ataupun epsilon. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Erta Susanti. Terima kasih Lisa Anjarwati. Baiklah, saya Erta Susanti akan melanjutkan tentang parsing. Sebelumnya kita harus mengetahui apakah itu pohon penurunan. Yang pertama, definisi dari pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler. Maksud dari sirkuler ini adalah dia tidak mempunyai ujung, maka ini adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler, maka dianya mempunyai ujung yang memiliki satu simpul.
vertex disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Selanjutnya, pohon penurunan atau derivation tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Maka di sini kita pahami yaitu dengan kata simbol-simbol variabel menjadi simbol terminal. Ada dua, yaitu simbol variabel dan simbol terminal. Maka di setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi simbol terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Selanjutnya, metode parsing. Metode parsing digolongkan menjadi yang pertama top down. Metode ini melakukan penelusuran dari root atau dari atas ke bawah, dari simbol awal atau simbol terminal sampai ke kalimat X atau simbol terminalnya. Metode ini meliputi backtrace dan no backtrace. Yang kedua, button up. Metode ini melakukan penelusuran dari leaf ke root atau dari kalimat X sampai simbol awal X. Misalnya terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi sebagai berikut. Simbol variabel S menurunkan AB, A menurunkan A kecil, A besar atau A, B menurunkan B kecil, B besar, dan B. Maka di sini akan kita gambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai atau string AABB. Pada pohon tersebut simbol awal akan menjadi akar. Di sini kita akan mencari apakah string AABBB ini diterima dari aturan produksi yang telah ditentukan ini. Baiklah, yang pertama yaitu dari root atau dari akarnya, simbol variabel S menurunkan AB. Simbol variabel S menurunkan AB. A menurunkan A kecil, A lagi menurunkan A kecil. Setelah itu B menurunkan B kecil, B yang ini menurunkan B kecil. Setelah itu B menurunkan B kecil lagi, B yang ini menurunkan B kecil, dan B menurunkan B kecil. Maka simbol terminalnya adalah A, B, B, B. String AABBB artinya diterima. Selanjutnya, proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penurunan terkiri atau leftmost derivation. Simbol variabel terkiri yang diturunkan atau diperluas terlebih dahulu. Maka pada proses penurunan terkiri ini, simbol variabel terkiri yang akan kita turunkan terlebih dahulu. Yang kedua, penurunan terkanan, rightmost derivation. Simbol variabel terkanan yang diperluas atau diturunkan terlebih dahulu. Maka jika kita menggunakan proses penurunan terkanan, yang simbol pertama yang kita turunkan yaitu simbol yang terkanan. Contoh, terdapat tata bahasa bebas konteks, aturan produksinya sebagai berikut. Variabel S menurunkan
AAS atau A, variabel A menurunkan SBA atau BA. Untuk memperoleh untaian AABBAA atau kita mencoba apakah string AABBAA ini diterima, maka kita akan menggunakan dua proses, yaitu penurunan terkiri dan penurunan tekanan. Di sini ada keterangan simbol panah seperti ini dibaca menurunkan. Selanjutnya dengan penurunan terkiri, kita akan mencari apakah string ini diterima. S, simbol variabel S menurunkan AAS. S menurunkan AAS. Selanjutnya kita cari simbol variabel terkiri, yaitu A. A kita turunkan. A menurunkan SBA. A menurunkan SBA. Selanjutnya simbol variabel terkiri lagi, yaitu S. S menurunkan A. S menurunkan A. Selanjutnya simbol variabel terkiri lagi, yaitu A. A menurunkan BA. A menurunkan BA. Selanjutnya simbol variabel terkiri, yaitu S. S menurunkan A. S menurunkan A. Maka simbol terminalnya yang kita dapat adalah AABBAA. Berarti string AABBAA yaitu diterima. Selanjutnya dengan penurunan tekanan. Maka yang kita turunkan adalah variabel tekanan terlebih dahulu. S menurunkan AAS. S menurunkan AAS. Selanjutnya simbol variabel tekanan, yaitu S. S menurunkan A. S menurunkan A. Selanjutnya simbol variabel tekanan A. A menurunkan SBA. A menurunkan SBA. Selanjutnya simbol variabel tekanan lagi, yaitu A. A menurunkan BA. A menurunkan BA. Selanjutnya simbol variabel tekanan, yaitu S. S menurunkan A. S yang ini kita ganti di sini A, menurunkan A menjadi A. Maka yang diperoleh itu AABBAA. String AABBAA adalah diterima. Meskipun proses penurunan berbeda, namun akan tetap memiliki pohon penurunan yang sama. Kita lihat pohon penurunannya. Nah, dari sini tadi S menurunkan A, S. Setelah itu A menurunkan SBA. Dan selanjutnya A, S menurunkan A. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saprida Putri. Baiklah, terima kasih kepada Erta Susanti. Di sini saya sebagai pemateri 3, Safrida Putri, akan menjelaskan tentang ambiguitas. Ambiguitas atau kedua artian terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Di sini arti dari kedua artian yaitu bermakna ganda. Jadi ambiguitas itu dapat bermakna ganda dan terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Untai atau bisa disebut string ya teman-teman. Ini tuh maksudnya, contohnya itu misalnya ada suatu string yang dapat
jika ada suatu string atau untai dapat dibangkitkan atau dicapai dengan pohon penurunan yang berbeda. Misalkan terdapat tata bahasa konteks seperti ini, yaitu S menurunkan A besar dan A besar atau B besar. Maka A besar dapat menurunkan A kecil dan B besar dapat menurunkan A kecil. Untuk memperoleh untai A kecil bisa terdapat dua cara penurunan berikut ini. Nah, di sini ada dua cara, ini cara satu dan ini cara dua. Ini cara duanya. Oke, cara satunya itu S menurunkan A besar dan A besar menurunkan A kecil. Dan cara keduanya itu S menurunkan B besar dan B besar menurunkan A kecil. Lanjut, ada contoh lain, terdapat tata bahasa konteks yaitu S menurunkan, kita ubah dulu warnanya, S menurunkan SBS dan lalu S menurunkan SCS dan yang terakhir S menurunkan A. Ini ada dua cara, kita pakai dua cara yang tadi, yaitu kita bisa menurunkan dua untai atau string A, B, A, C, A dalam dua cara berikut. Nah, cara yang pertama itu yang ini cara pertama. Kita akan menguji apakah A, B, A, C, A itu dapat diterima atau tidak, seperti itu. Nah, ini S cara yang pertama, ini S menurunkan SBS ini. Lalu S yang ini itu menurunkan SCS yang ini. Dan S yang ini itu menurunkan A. Lalu S yang ini itu menurunkan A yang di sini, dan S yang terakhir itu menurunkan A di sini. Maka terbentuklah AB ACA. Maka AB ACA itu dapat diterima. Lalu cara yang kedua yaitu S menurunkan SCS seperti ini. Lalu S yang ini menurunkan S besar B kecil S besar. Dan S yang ini itu menurunkan A. Lalu S yang ini itu menurunkan A di sini. Dan S yang terakhir itu menurunkan A di sini. Maka terbentuklah AB ACA. Seperti itu. Dan ini contohnya jika digambarkan menggunakan pohon penurunan. Nah, ini cara yang pertama, S menurunkan SBS. Maka S yang ini menurunkan SCS. Maka setiap S menurunkan A kecil, S menurunkan A kecil, S menurunkan A kecil. Maka terbentuklah tata bahasa konteks yaitu A, B, A, C, A. Maka benar. Lalu cara keduanya jika diaplikasikan ke dalam pohon penurunan itu juga sama, yaitu S menurunkan SCS, lalu S menurunkan SBS. Dan setiap S itu menurunkan A kecil, dan A kecil. Maka terbentuklah tata bahasa konteks yaitu A, B, A, C, A. Seperti itu. Maka ini benar. Kesimpulan dari ambiguitas ini dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Lalu, bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi atau penurunan dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Jadi jika ada susunan bahasa dan memiliki lebih dari satu penurunan, maka
arti dari bahasa ini dapat bersifat ambigu jika menggunakan tata bahasa ambiguitas seperti itu. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Jika ada salah kata dan salah ucap, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dapat bertanya di kolom komentar. Saya dan saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.